Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Dwi Fidayani, mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2021. Kali ini saya ingin membahas mengenai media komunikasi sebagai sarana personal branding. Tetapi sebelum membahas hal tersebut lebih mendalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya media komunikasi itu apa dan apa sih maksud dari personal branding. Nah, yang pertama, media komunikasi. Media komunikasi itu sendiri merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi komunikasi itu sendiri kan memiliki pengertian sebuah proses menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Dan dalam proses penyampaian pesan tersebut kita memerlukan media yang tepat agar pesan yang ingin kita sampaikan ini tersampaikan dengan benar kepada komunikan. Nah, media komunikasi itu banyak jenisnya, dari mulai media komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, bahkan media sosial. Nah, dalam diskusi kali ini, saya akan lebih berfokus membahas mengenai media komunikasi, yaitu media sosial. Kenapa media sosial? Jadi ada beberapa alasan yang mendasari saya berfokus personal brandingnya di media sosial. Yang pertama, media sosial, penggunaan media sosial saat ini tidak hanya digunakan oleh anak muda, tetapi penggunaannya juga mulai digunakan oleh orang tua, bahkan anak-anak. Jadi, penggunaannya begitu luas, penggunaan media sosial ini begitu luas. Alasan yang kedua, saat ini penggunaan media sosial tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk menyebarluaskan sebuah foto atau video, tetapi lebih dari itu. Bahkan penggunaan media sosial saat ini ada nilai ekonomisnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui apa aja sih media komunikasi dan apa pengertian dari media komunikasi, kita akan membahas mengenai personal branding. Jadi diksi mengenai personal branding ini sendiri akhir-akhir ini banyak sekali digaungkan oleh banyak orang. Jadi sebenarnya personal branding itu apa sih? Personal branding itu merupakan proses kita membentuk persepsi orang lain kepada diri kita sendiri atau proses kita membentuk citra diri kita di masyarakat. Jadi personal branding ini adalah bagaimana kita mengekspos diri kita di masyarakat. Dan cara kita mempersonal brandingkan diri sendiri itu banyak caranya. Jadi personal branding itu bisa dilakukan di real life, bahkan di media sosial. Dan fokus dalam pembahasan kali ini adalah di media sosial, teman-teman. Seperti yang telah saya sebutkan, media komunikasi yang saya fokuskan dalam diskusi kali ini adalah media sosial yang saya kaitkan dengan personal branding. Maka tema diskusi atau judul diskusi yang akan saya tetapkan yaitu sebenarnya apa sih urgensi personal branding di media sosial. Membahas mengenai personal branding, seperti yang telah saya bahas sebelumnya, personal branding itu sendiri merupakan proses kita menciptakan citra diri kita di masyarakat. Citra diri kita yang dibentuk adalah citra diri yang positif, seperti menunjukkan karir, menunjukkan pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain. Dalam membangun personal branding sendiri itu diperlukan kehati-hatian, karena personal branding ini sendiri merupakan upaya kita atau upaya seorang individu untuk memasarkan karirnya, memasarkan diri, dan memasarkan pengalamannya. Personal branding ini sendiri diperlukan dan memiliki pengaruh yang kuat, tetapi biasanya personal branding ini sering sekali dikaitkan dengan bisnis. Tetapi ternyata personal branding itu sendiri bisa lebih pemaknaannya dari bisnis itu sendiri. Misalnya, seseorang membrandingkan dirinya di media sosial dengan upaya agar individu tersebut tuh lebih mudah dikenal dan dipercayai oleh orang lain. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa personal branding yang akan saya bahas, saya kaitkan dengan salah satu media komunikasi, yaitu media sosial. Kenapa harus media sosial? Seperti yang telah saya sampaikan di awal, media sosial saat ini penggunaannya tidak hanya digunakan sebagai ruang atau tempat mencari penghiburan, tetapi di mana media sosial ini kita manfaatkan lebih dari itu. Saat ini media sosial itu tidak hanya dipakai untuk sekedar sebagai sarana penghibur dikala kita bosan atau kayak tempat bersosial saja, tetapi penggunaannya itu lebih dari itu. Bahkan penggunaan media sosial itu bisa mengarah ke nilai ekonomis. Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan zaman berkembang begitu pesatnya. Salah satu contoh dari adanya perkembangan zaman itu sendiri adalah adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Semakin berkembangnya media sosial itu membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Hal tersebut membawa efisiensi dalam jarak, waktu, dan penggunaan. Seperti saat ini, penggunaan media sosial biasanya lebih banyak digunakan sebagai sarana berinteraksi antar satu individu dengan individu yang lain. Bahkan, interaksi yang dilakukan tidak bisa dibatasi oleh jarak, karena mau kamu di ujung dunia sekalipun, kita masih bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Itu adalah salah satu manfaat dari penggunaan media sosial. Nah,
Media sosial saat ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana berinteraksi antar individu, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan diri, sebagai sarana untuk membentuk citra diri di masyarakat melalui media sosial. Sebagai contoh, saat ini kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mempromosikan diri mereka, baik itu mereka seorang dokter, pengusaha, dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa sih urgensi dari personal branding di media sosial? Jadi ada beberapa urgensi dari pentingnya personal branding itu. Yang pertama, pengembangan kepercayaan. Kenapa dikaitkan dengan pengembangan kepercayaan? Karena pentingnya membangun branding pada diri sendiri itu dapat menciptakan kepercayaan orang lain kepada kita. Jadi orang itu akan merasa lebih nyaman nih dan percaya bahwa walaupun belum pernah ketemu, tapi ketika kita menciptakan branding positif di media sosial, orang langsung percaya, oh dia orangnya baik, oh orangnya tuh kayak gini, oh orangnya itu kayak gini. Jadi itu membentuk kepercayaan orang lain kepada kita, walaupun orang tersebut melihat diri kita itu di media sosial. Tapi karena kita berhasil membentuk citra diri yang positif di media sosial, maka persepsi masyarakat atau persepsi orang lain ketika melihat kita adalah yang positif begitu. Yang kemudian yang kedua itu membangun kredibilitas. Jadi manfaat kedua dari personal branding itu adalah membangun kredibilitas diri sendiri. Karena dengan memiliki branding yang bagus nih di media sosial, maka secara tidak langsung orang itu akan merasa hormat, merasa segan, merasa kagum, dan memunculkan kepercayaan publik. Kemudian yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Kemudian alasan kenapa kita tuh perlu banget membangun personal branding di media sosial itu karena kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita pada individu. Jadi ketika kita rasa percaya diri kita itu muncul, maka kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih percaya dengan keahlian yang kita punya atau keunggulan yang kita punya. Kemudian yang keempat, memperluas koneksi. Dengan membangun citra diri kita di media sosial, kita akan mampu memperluas koneksi kita, bahkan luasnya relasi kita itu bisa membentuk networking. Jadi alhasil koneksi ini tuh memiliki manfaat jangka panjang. Kemudian yang terakhir, menunjukkan diri sendiri itu apa adanya. Jadi walaupun kita berusaha menunjukkan sisi positif kita di media sosial, tapi usahakan upaya kita menunjukkan sisi positif tersebut adalah sisi yang memang benar-benar diri kita, sisi yang memang benar-benar kita unggul di bidang tersebut. Jadi jadi beberapa hal tadi adalah urgensi dari pembentukan personal branding di media sosial. Nah, gimana sih upaya kita untuk membentuk personal branding itu sendiri? Yang pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri. Pahami dan kenali diri sendiri, unggulnya itu di mana, terbaiknya itu di mana, baiknya itu di mana, dan kedua, kita harus tahu bagaimana cara konten yang kita tunjukkan di media sosial itu yang cocok dengan kepribadian kita, yang cocok dengan kemampuannya kita. Kemudian yang terakhir, kita harus mengetahui target pasarnya kita siapa, target audiensnya kita siapa. Oleh karena itu, kita bisa membangun personal branding yang lebih baik, personal branding yang terorganisir dan terstruktur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.